harusnya Rian yang kepanggil waktu itu. Cuman sempet tiba-tiba ada tes di sana, diadu lagi. Nama Rian Rinaldi dari cabur Muay Thai, main di kelas 67 kg. Alhamdulillah untuk kondisi badan sampai partai final tuh nggak terlalu banyak cedera, masih bisa diatasi. Alhamdulillahnya itu. Masih ada sih sakit-sakit sedikit. Ini sikut kemarin sebenarnya ini kenanya itu sebelum bertanding udah cedera, terus disembuhin lah, dikompres terus, diobatin terus. Dua hari sebelum tanding tuh harus bisa dipakai nih. Terus udah gitu alhamdulillahnya pas pertandingan bisa, walaupun agak ngilu sedikit sih sebenarnya. Sebenarnya sih sama bahu ini tuh trauma, jadi kalau mukul tuh suka takut, kalau mukul kencang apalagi suka takut lepas lagi. Jadi sekarang kalau misalkan kayak mau mukul ya harus pas target baru nggak sakit ya. Ya cuma mikirin ini aja sih pas kemarin, tapi alhamdulillahnya nggak kenapa-napa ini sekarang, sehat lah ya. Lumayan ganggu sih karena kan emang trauma, takut copot lagi kan gitu. Jadinya kalau mukul emang harus konsentrasinya tuh benar-benar dibidik baru mukul, kalau nggak bakal langsung sembarangan. Sekarang takutnya copot lagi gitu. Faktornya sih mungkin emang sayanya aja yang kurang fokus buat melawan dia. Mungkin harus banyak belajar lagi, belajar dari pengalaman lagi. Harus banyak koreksi diri lah, kekurangannya apa. Sebenarnya sih kalau nunggu kan emang jadi tuh jadwal pertandingan itu emang kadang suka tidak nentu. Kadang harusnya kita main jam segini tapi malah ngaret mundur, karena pas di situ juga pertandingannya dikira kan selesai pertandingan baru pembagian medali, nggak taunya ini pertandingan, pembagian medali, pertandingan, pembagian medali. Jadi ada jeda-jedanya juga. Nah di situ buat tidur tuh susah, buat istirahat tuh susah karena rame orang kan. Sedangkan saya di situ dari pagi. Banyak sih kayak pengalaman, terus juga apa ya? Kayak pengalaman sih yang paling banyak. Pertemanan ya, pertemanan banyak. Yang paling banyak sih pengalaman itu ketemu sama teman-teman yang emang kan PON ini kan diundur jadi 1 tahun. Jadinya itu kita ngumpul sama mereka tuh lumayan lama. Jadi itu banyak kenangan lah. Setelah PON selesai ini ya lumayan sedih lah, harus berpisah kan ke daerahnya masing-masing. Kalau buat pertandingan sih ya harus koreksi diri sendiri lagi sih, buat fisik dan semuanya lah pokoknya. Buat saya sendiri kekurangannya apa itu harus dikoreksi, harus diperdalam lagi. Sebenarnya sih dia bagus, dia itu mantan atlet SEA Games kan, bagus. Udah track recordnya tuh udah banyak lah. Sebenarnya sih nggak meremehkan, nggak apa juga lah pokoknya. Saya cuma mikir motivasi diri sendiri harus bisa ngalahin dia. Tapi pas keadaannya emang dia lebih bagus dari saya. Tapi sebenarnya saya bisa kalau misalkan saya mau berusaha lebih di situ. Setelah kena tendangan di sini, itu napas saya langsung hilang. Jadi buat endurance langsung turun karena setelah tendangan di sini. Ronde 1 saya sempat unggul soalnya. Ronde 1 sempat unggul. Ronde 2, ronde 3-nya baru. Ronde 2 tipis, ronde 3-nya dia lebih unggul.
Prapon pas kemarin di Prapon. Cuma kan lagi bahu sakit, jadinya saya emang kan tujuannya cuma mau dapetin tiket PON itu aja. Jadi pas itu kebetulan dapet tiket PON, terus juga keadaan nggak memungkinkan untuk bertanding, jadinya dari kontingen Jabar itu kayak udah yang penting udah dapet tiket, kita jadinya dia naik atas, saya mengundurkan diri. Sebenarnya sih sama aja, buat teknik pun sama, cuma ya mungkin fisik dia lebih bagus dia. Pelajaran olahraganya ya harus lebih semangat lagi latihan buat kedepannya, buat capai target-target yang diinginkan. Kalau jadwal latihan sih sebenarnya seharusnya itu setiap hari, cuma di hari Sabtu sama Minggu ya intensitasnya rendah, nggak terlalu, yang penting gerak terus. Kita setiap hari itu harus latihan, buat emang harus kayak gitu sih, biar dapat hasil yang maksimal. Pesannya sih harus lebih semangat lagi latihannya, jangan mau kalah sama yang lain-lain. Kalau misalkan dia satu kali nggak latihan pun itu bisa langsung ngurangi. Ibaratnya dia latihan terus, yang satunya enggak, itu malah bikin targetnya pun di bawah dia. Harus, kalau bisa malah harus melampauinya. Semangat sih, yang penting harus semangat dia latihannya, jangan kendor. Ya, perkenalan, nama saya Andri Zikri. Saya tinggal di Depok Timur 2. Saya pelatih cabang olahraga Muay Thai Kota Depok. Sekaligus saya head coach-nya di camp. Kebetulan kami punya camp juga. Rian ini ya, dia sosok anak muda, yang namanya anak muda ya, kadang-kadang suka ngotot-ngotan. Justru pintar-pintarnya kita, ini gimana biar semangat dia ada terus gitu. Kebetulan Rian juga kan hampir tiap hari sebelum masuk Platda PON atau Platda Platnas, hampir setiap hari dia latihan di kami di camp. Dia semangat. Jika tidak ada event kadang-kadang suka turun, tapi mudah-mudahan ke depan karena udah posisi megang juara, dia makin semangat. Mau ada event atau tidak ada event, mudah-mudahan dia semangat. Dia anaknya semangat. Tapi tetap harus dalam bimbingan. Karena kalau dia nggak dibimbing, dia drop. Namanya anak muda. Anak muda nih lagi ada pertemanan mereka banyak, ya kan, lagi cari jati diri mereka. Kalau nggak dibimbing, yang tadinya semangatnya 100, lupa bimbingan, dia akan merosot. Nanti dengan alasan, oh kan belum ada event. Sedangkan aku menghilangkan pikiran, mau ada event atau tidak ada event, buat diri kita, buat kesehatan kita, buat prestasi kita, ya kita harus latihan. Karena tugas kita ya atlet. Apalagi atlet daerah yang mempunyai tanggung jawab, bukan cuma menerima hak, kita punya tanggung jawab. Besar kecilnya kan itu udah ada kesepakatan, nah itu harus dijalankan. Itu aku bilang Maria. Aku sih nggak lihat jelas detail karena aku belum lihat rekamannya langsung. Kebetulan kan dari Kota Depok tidak mengutus aku untuk memonitoring daripada ke sana. Mungkin terpaut apa gitu kan, nggak paham. Cuman dari pengalaman yang aku lihat sebelum Rian berangkat ke PON, ada satu aja sebenarnya kekurangan Rian nih. Mungkin ya motivasi untuk juara dia agak sedikit berkurang, yang berefek ke cara dia main. Kalau kita bilang ya skill Rian sama skillnya Jalu, nih aku ngomong aja langsung ya, itu nggak beda jauh. Malah justru aku pegang, bukan aku membanggakan Rian ya sebagai atlet, aku bukan, karena yang aku lihat sendiri ini lebih lengkap dari segi teknik pukulan, teknik step, teknik move dia, pergerakan dia, aksi reaksi dia, ini bagus Rian. Cuma memang Jalu ini mantan atlet lama di Muay Thai. Mungkin image daripada Rian sendiri, wah ini gua anak baru, ini berat banget. Padahal kalau Rian nothing tulus main, aku bisa pegang dia, bukan karena aku daripada pelatih dia, karena aku melihat sendiri bakat yang ada di diri dia. Makanya cuma aku bilang sama Rian waktu dia mau tanding di final, yakinkan diri untuk kamu bisa menang, karena ini pelatih yang lihat
secara orang latihan tekniknya macam-macam nih bang, tekniknya ada yang begini begitu, yang dipertandingkan apa yang keluar cuma 3-4 pukulan, ini jab, strike, low kick, itu aja dipakai juga bisa menang tanpa dia harus muter-muter segala macam. Jadi kalau dari segi teknik sama semua, cuman ada beberapa kelebihan yang Rian punya yang belum tentu dimiliki sama dia. Nah, dia nggak yakin sama diri dia karena itu melihat wah mantan SEA Games, wah mantan juara, itu udah pasti poin itu berkurang untuk kemenangan. Ibaratnya nih enak bagus, jadi untuk melawan tuh ada rasa ragu-ragu sama bimbang, padahal dari segi semuanya aku bisa pegang Rian semuanya. Makanya di saat dia mau main final Rian yakin menang. Kalau aku bilang menang pasti menang, asal yakin. Teknik nggak kalah-kalah banget, fisik nggak kalah-kalah banget, kelihatan dari bentuk postur tubuh dia ini nggak kurang, otot dia kering, fleksibilitas, agilitas dia bagus. Cuma memang stamina, balik lagi secara sebagai atlet dia harus pintar, bukan cuma main di otot, dia harus main otak. Stamina gua 70% nih, gua main orang yang bagus nih, gimana caranya ronde pertama 2-3 menit kali 3 ronde gue bisa bertahan dengan stamina yang bagus. Di situ mainkan strategi, mungkin dia main setengah dulu biar bisa di ronde kedua dia main full, atau bahkan di ronde ketiga bisa main lagi lebih maksimal. Itu kan balik lagi ke otak. Jadi nggak semata-mata otot sebenarnya, mainkan itu. Teknik sama, stamina kurang ya gimana caranya kita rusak stamina dia, konsentrasi dia. Orang bagus kalah sama orang pintar, bisa jadi itu. Makanya di sini Rian mungkin lupa karena posisi yang mungkin dibalik lagi kena menunggu. Tapi aku tekankan kepada Rian, alasan menunggu itu bukan jadi suatu alasan untuk kita kalah atau menang, karena semua lawan pun menunggu, semua dalam kondisi yang jenuh, capek. Balik lagi kesiapan mental untuk menang atau enggak itu. Makanya kalau aku bilang ke depannya harus menang, karena pola latihannya sama. Orang latihan keras itu pasti ada sedikit perbedaan dari segi kelihatan mata pun beda orang latihan sama orang nggak latihan. Kalau Rian ini termasuk orang latihan, kenapa kelihatan dari postur dia. Makanya aku bilang untuk kali ini ya kita lapang dada, tanpa alasan apapun kita kalah. Tapi next insya Allah kita balikan dia, karena yakin sama diri kita udah latihan maksimal. Kalau kalah rezeki Tuhan, tapi jangan sesuatu dijadikan alasan, tapi kita rubah nanti ke depannya. Mungkin ketemu di event Liga Nas lagi nih, mungkin dia nih nanti ketemu, nah, bisa dirubah nanti pasti itu, karena mereka berdua yang dipegang di kelas 67 ya mereka berdua nih nasional kelas 67 ya mereka berdua. Waktu pada saat pemanggilan Rian Platda, pemilihan tim Platda PON di Subang ya, itu sempat dipanggil. Sebenarnya harusnya Rian yang masuk karena melihat dari hasil dari Porda 2018. Harusnya Rian yang kepanggil waktu itu. Cuman sempat tiba-tiba ada tes di sana, diadu lagi. Aku bingung loh, kok bisa ceritanya ada buat tim PON seleksi lagi. Padahal harusnya kan Rian di sana. Aku bilang Rian dadakan. Saat ini juga hari ini juga kita berangkat ke sana. Jangan sampai nama kamu nggak ada di sana. Kalau Rian nggak datang saat itu juga, dia nggak main di PON. Dia nggak akan main di PON. Saat itu berita itu nggak langsung ke aku ya, aku kaget. Jadi pada saat pemilihan tim Platda PON itu kita kaget. Yang harusnya Rian situ sudah main. Ngapain lagi ada seleksi tim Platda PON Jawa Barat? Harusnya nggak ada seleksi. Kenapa? Rian ini udah by number, harus sudah masuk. Tapi info itu datangnya dari Rian ya, baru ngasih tahu ke aku. Harusnya pihak sana kasih taunya ke aku yang infokan ke Rian persiapan nih, mau ada tes pemilihan seleksi. Tapi ternyata nggak tahu akunya. Begitu aku tahu malam itu kita berangkat ya. Malam itu kita berangkat malam ya. Iya. Berangkat malam karena aku nggak mau ketinggalan event ini. Jangan sampai kedatangan Rian itu dijadikan alasan untuk coret Rian. Kita datang malam-malam ya, malam-malam datang. Pagi nyampe ya? Nyampe malam, istirahat dulu, istirahat sebentar, besoknya tanding seleksi. Tapi permintaan daripada yang ada di sana bukan dengan regulasi PON, dia minta 2 menit kali 1,5 menit. Aku nggak mau, aku bilang kalau emang kalah ya kalah, menang ya menang,
tapi dengan regulasi PON, karena ini kan seleksi. Apa napas anak murid kalian cuma sampai 2 menit, terus cuma sampai 2 ronde, itu rasanya nggak adil buat aku. Kalau Rian kalah pun aku terima, tapi jangan dirubah aturannya, karena ini kan seleksi prapon, harus dengan regulasi PON. Kalau kalah kita pulang, kalau Rian menang Rian lanjut. Aku bilang akhirnya Rian main, alhamdulillah ketemu 3 orang 4 orang ya, 2 orang menang sekali, yang sekali menang KO ya, yang kedua menang poin. 3 apa 2 ya? 2 sama anak gue yang BRC enggak ya? Jadi 2 kali menang dia, alhamdulillah. Jadi peserta ada 3 orang, dicari cuma 1 orang yang buat main di prapon. Pertama kali menang Rian menang KO, yang kedua menang poin. Otomatis kan Rian menjadi atlet yang berlaga nanti di tim prapon dulu nih. Prapon dulu. Seleksi berjalan, aku serahkan sama Rian, aku serahkan Rian ke Jawa Barat. Bilang sama pelatih lagi, aku nggak akan ikut campur karena udah tugasnya pelatih Jawa Barat. Takutnya aku mencampuri, gak enak. Namanya kita udah serahkan. Dan aku bilang sama Rian, latihan yang serius ya. Jangan sampai nanti ada alasan lagi untuk geser Rian lagi. Setelah penyerahan itu ya aku tutup mata. Cuman di saat Rian ada masalah, dia wajib ngomong ke aku, jangan sampai nanti digeser. Dari situ Rian berapa kali ya ada mau coba ada seleksi lagi buat ponnya. Padahal praponnya juara lagi, dicoba lagi mau digeser. Rian kasih tahu aku, sempat aku bilang kenapa baru ngasih tahu sekarang ya, kalau kayak gini agak susah. Tapi aku coba lagi, fight lagi sama orang-orang di sana. Aku akan sampai aku buka, jangan sampai atlet aku dicoret, karena nggak ada alasan apapun untuk coret Rian, kecuali Riannya sakit, mati, atau dia lalai dalam tugas. Kalau ini kan nggak diikut terus. Ada kita komunikasi, dan aku selalu menanyakan ke pelatihnya dia, gimana Rian. Sampai pada saat ini pun aku tanya, aku titip adik aku ya, anakku. Bilang iya, dia bilang segala hasil daripada yang Rian lakukan di Platda PON atau prapon atau setelah prapon itu pun mereka laporkan, ada komunikasi. Karena aku pikir aku harus tahu, tapi aku nggak turut ikut serta untuk ngasih tahu karena mereka mungkin punya program mereka masing-masing. Aku nggak mau mengganggu, tapi aku pengen dengar laporan mengenai Rian. Aku sampaikan ke Rian ini aku bilang latihan yang serius, jangan sampai apa yang kita korbankan, tenaga, pikiran, segala macamnya itu sia-sia. Bawa nama harum keluarga utama buat aku, yang ya bisa membawa nama baik dirinya dia, keluarga besar semua, yang bisa jadi kebanggaan semuanya lah, bukan cuma Jawa Barat, kota Depok khususnya ya. Aku utama keluarga, jadikan kebanggaan ini untuk keluarga, karena dedikasi kamu juara itu nomor 1 untuk keluarga. Kalau udah keluarga bangga ya mudah-mudahan semuanya juga ikut bangga gitu. Aku pesan sama Rian itu, latihan yang serius, jangan banyak ngeluh, jangan banyak protes. Di saat kita protes atau mengeluh ya akan menurun semuanya. Terima semuanya, jalanin, karena mau jadi juara atau mau berhasil dalam segi apapun ya pengorbanan itu pasti ada. Kalau udah terlanjur nyebur berkorban ya lanjut aja, jangan setengah-setengah. Kan mau dapat prestasinya maksimal kan. Kalau setengah-tengah hasilnya pun nggak maksimal. Aku sih udah luar biasa ya buat Rian ya. Udah juara di PON, meraih medali perak itu luar biasa banget. Udah semangat, udah bagus lah buat dia. Tapi jangan jadikan itu rasa kepuasan, apalagi merasa dirinya udah hebat atau apa. Umur masih muda, masih produktif, usia 22 tahun, masih ada juara-juara yang lebih tinggi yang pasti bisa dia raih. Tapi kalau dengan hasil perak aja di PON dia udah ngerasa puas, kedepannya kepuasan itu akan menghancurkan diri dia. Mungkin juara PON latihannya jadi malas-malasan, padahal di saat dia juara nih bawahannya lagi ngejar dia. Kalau dia merasa puas, yang di bawah ini kan lagi ngejar, merasa puas, dia akan stuck di sini, bahkan lebih turun. Dia harus naik lagi, lebih tinggi lagi, sama-sama dia. Karena ini banyak yang mulai mau, jadi kekuatan Muay Thai ini udah merata. Jadi jangan sampai ketinggalan hari untuk latihan. Kecuali dia tanggung jawab dia bukan atlet ya, entah dia bekerja, dia mau tinggalkan itu silakan. Tapi selama dia atlet,
komitmennya sebagai atlet, latihan tuh bener-bener harus lebih, apalagi udah juara jangan sampai malah menurun nih. Kalau buat Rian ya, dia kan atlet PON dan finalis Porda 2018. Otomatis di 2022 BK dia tidak akan mengikuti karena dia dapat wildcard. Dia udah nunggu di Porda nanti. Tapi buat atlet Porda yang lainnya dia harus melalui BK Porda tanggal 7 sampai 15 November. Ya, kita bukan mau mengecilkan atau apa ya. Kalau untuk saat ini ya, karena Rian bela PON Jabar ya otomatis dia harus emas, harusnya emas di Porprov. Tapi jangan sampai ya, itu balik lagi semua orang lagi latihan ini. Jangan merasa enak di sini. Jangan sampai hasilnya udah maksimal di PON, begitu main di Porda main sekali, Porprov main sekali. Jangan sampai ya. Karena banyak faktor nanti yang bisa mempengaruhi kalah atau menang. Jangan, nggak boleh lengah, mentang-mentang udah selesai di PON kita lengah, jangan sampai. Jadi untuk atlet Kota Depok di Porprov nanti ini kurang lebih 10 orang. Jadi 2 atau 3 perempuan ya. Insya Allah nih malam ini kita akan ketemuan semua. Kelasnya kita pecah kelas biar semuanya kita punya peluang medali. Rian 67, Yopi 65, Kemhai 63, Imam Mulha kelas 60, terus Cahaya insya Allah kelas 54, si Niko kelas 51, 71 ada si Aldo, terus insya Allah nih ya kalau yang mereka karena atlet susulan, atlet susulan tuh kurang lebih 5, atlet fix 5. Yang fix ya Rian, Imam, Yopi, Kemhai, Niko 5 orang, sama Daniel 6 orang. Buat atlet junior ya, yang sekarang ya anak-anak muda sekarang ya lebih semangat, lebih giat kalau emang benar-benar mau jadi atlet. Jangan banyak kritik, tapi nggak mau jalanin prosesnya. Dia cuma bisa kritik tapi nggak tahu prosesnya gimana. Jadi buat atlet junior semangatnya ditambah. Yang benar-benar mau jadi atlet ya, kalau yang setengah-setengah mendingan nggak usah, lebih baik seperti itu. Karena nih jadi atlet itu nggak gampang dan nggak enak pula. Bukan berarti jadi atlet itu enak setelah berprestasi, tapi selama proses mau jadi atlet ya nggak mudah. Kalau emang setengah-setengah mendingan mundur, karena banyak yang akan dikorbankan. Jangan sampai apa yang dikorbankan itu menjadi kritikan. Udah jadi kritik tapi nggak mau tahu prosesnya seperti apa. Dia taunya kritik aja, nih kok begini, kok latihan gini, kok kita nggak dapet ini, tapi prosesnya dia nggak tahu. Jadi buat yang benar-benar mau jadi atlet, benar-benar mau terjun, ya harus siap semuanya. Karena nggak enak jadi atlet. Kecuali atlet berprestasi enak. Karena setelah berprestasi itu yang rezeki itu akan ada. Tapi selama menuju sana jangan harap enak, itu aja. Salam olahraga, Depok unggul 10 besar.